Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sidik Masri, NIM 113180027 dalam rangka KKN Angkatan 76, kelompok 176, UPN Veteran Yogyakarta. Di sini saya akan membahas mengenai edukasi klasifikasi sampah, yang mana di sini juga saya sudah membuat poster untuk edukasi ini. Oke, yang akan kita bahas pertama yaitu kenapa klasifikasi sampah itu penting. Faktanya, Indonesia menghasilkan 67,8 juta ton sampah pada tahun 2020. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 37% sampah di Indonesia berasal dari aktivitas rumah tangga. Nah, jadi salah satu langkah utama dalam pengelolaan sampah yaitu adalah sorting atau pemilahan. Sampah harus dipilah dan dibuang berdasarkan jenisnya agar pengelolaan sampah lebih mudah. Selain dengan cara sortir, karena sampah rumah tangga sebagian besar merupakan sampah organik, kita juga dapat memanfaatkan sampah tersebut sebagai kompos. Di sini saya sudah membuat dua poster. Yang pertama mengenai klasifikasi sampah, yang kedua itu mengenai pembuatan kompos sederhana di rumah. Yang mana kedua poster ini akan saya bahas di video edukasi ini. Oke, yang pertama, klasifikasi sampah. Jadi di klasifikasi sampah itu terdapat 3 macam warna untuk tong sampah. Yang pertama, tong sampah warna hijau. Tong sampah warna hijau ini adalah tempat sampah untuk sampah organik. Sampah inilah yang dapat dijadikan bahan-bahan untuk pupuk kompos seperti dedaunan, bekas sayuran, dan lain-lain. Adanya tempat sampah ini dapat mempercepat pembuatan kompos karena sudah dipisahkan dengan sampah anorganik maupun B3. Yang kedua, yaitu tong sampah yang berwarna kuning. Tong sampah berwarna kuning adalah tempat untuk sampah non-organik, seperti plastik bekas, gelas bekas, bekas botol air mineral, dan lain-lain. Dengan adanya tempat sampah ini, dapat mempermudah pemanfaatan sampah menjadi kerajinan daur ulang atau sampahnya didaur ulang di pabrik. Yang ketiga, yaitu tong sampah berwarna merah. Tong sampah berwarna merah adalah tempat sampah untuk sampah B3. Apa itu B3? B3 itu adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Yang termasuk kategori sampah ini seperti alat elektronik, bekas deterjen, obat nyamuk, dan lain-lain. Dengan adanya tempat sampah khusus ini, maka sampah B3 tidak akan membahayakan bagi orang lain. Berikutnya, untuk pemanfaatan sampah organik rumah tangga. Kita dapat memanfaatkan hal tersebut untuk pembuatan kompos. Lalu bagaimana caranya membuat kompos secara sederhana di rumah? Nah, di sini saya sudah menjabarkan beberapa langkah mudah. Yang pertama, pisahkan sampah. Siapkan sampah rumah tangga yang akan diolah menjadi pupuk kompos dan pisahkan dari sampah plastik. Langkah kedua yaitu siapkan wadah. Wadah yang digunakan sebisa mungkin berukuran besar untuk membuat pupuk komposnya. Kemudian pastikan memiliki wadah yang tertutup agar pupuk tidak terkontaminasi. Kemudian langkah ketiga, beri tanah dan siram. Masukkan tanah secukupnya ke dalam wadah yang telah diisi dengan sampah organik. Ketebalannya bisa disesuaikan dengan wadah. Lalu siram tanah tersebut dengan air secukupnya. Langkah yang keempat, kita membuat lapisan. Lapisan ini berarti kita membuat selang-seling antara tanah dan sampah organik, yang kemudian sampah organiknya kita beri kapur dengan ketebalan yang sama untuk setiap lapisan. Kemudian siram tanah dengan air atau cairan pupuk M4. Yang kelima, kita tinggal menunggu sampah kompos kita dapat digunakan dengan cara ditutup dan biarkan selama 3 minggu. Demikian edukasi dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.